Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari chapter 201 sampai dengan chapter 205. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami, dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Setelah mendapatkan informasi dari Kazutora, Takemichi pun mengetahui tempat di mana Miki berada, yaitu sebuah bekas bangunan bowling. Kazutora mengatakan bahwa Miki sering berada di tempat bowling tersebut. Kazutora juga sudah memperingati Takemichi bahwa hari pernikahannya akan diadakan 3 hari lagi. Namun Takemichi tetap memaksa untuk bertemu dengan Miki. Terlihat ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan Takemichi dan Kazutora. Dan akhirnya Takemichi pun pergi ke tempat Miki berada. Di sana Takemichi duduk menunggu kedatangan Miki. Tiba-tiba ada seseorang yang mengarahkan pistol ke kepala Takemichi. Orang yang memegang pistol tersebut berkata, bila Takemichi bergerak, dia akan menembak Takemichi. Dan orang itu adalah Sanzu. Perlahan langkah kaki mendekat ke arah Takemichi. Terlihat ada seseorang yang duduk di belakang Takemichi, dan orang itu adalah Miki. Miki pun berkata, masa depan yang bagus, jadi apa yang ingin kau katakan Takemichi? Terlihat Hina datang ke apartemen Takemichi, di mana terlihat apartemen yang sangat berantakan, dan Hina pun mencoba untuk membersihkannya. Tiba-tiba kalung yang dipakai oleh Hina terlepas dan terjatuh ke lantai, dan terlihat juga kalung tersebut sedikit rusak. Kembali ke Takemichi, di mana Takemichi mengeluarkan sebuah surat dari saku celananya. Di mana Takemichi ingin memberikan surat undangan pernikahannya kepada Miki. Di sana Sanzu yang dari tadi sudah mengarahkan pistol ke kepala Takemichi dan berkata, "Hei, diamlah, atau aku akan membunuhmu." Miki pun menyuruh Sanzu untuk keluar dari sana, dan Miki ingin berbicara berdua dengan Takemichi. Di sana Takemichi bertanya kepada Miki tentang apa yang dia maksud dengan dark impulsivity. Takemichi juga mengucapkan terima kasih kepada Miki karena selama 12 tahun ini, Miki sudah menjaga semuanya. Sambil berdiri dan menoleh ke Miki, Takemichi berkata, "Sekarang saatnya aku akan membantumu Miki." Tiba-tiba Miki langsung menembak Takemichi, di mana tembakan itu mengenai bagian belakang punggung Takemichi dan langsung menembus ke bagian dada Takemichi. Bukan hanya sekali, bahkan Miki pun menembak Takemichi yang kedua kalinya. Tembakan itu membuat Takemichi langsung terduduk dan terjatuh ke lantai, di mana terlihat Takemichi perlahan mencoba berdiri sambil menahan rasa sakitnya terkena tembakan. Saat Takemichi melihat wajah Miki, Miki dengan ekspresi datarnya, langsung menembak Takemichi lagi. Di sisi Hina, dia sudah selesai membersihkan apartemen Takemichi. Sambil memandang keluar jendela, Hina pun berkata, "Sudah selarut ini, apa yang kau lakukan Takemichi?" Kembali ke Takemichi, di mana Takemichi yang sudah terkapar karena menerima 3 tembakan dari Miki. Takemichi pun mencoba perlahan bangkit, di mana terlihat badan Takemichi sudah berlumuran darah. Takemichi terduduk lemas sedangkan Miki yang berdiri di hadapan Takemichi. Lalu Miki pun berkata, "Aku tidak ingin bertemu denganmu, karena bila kita bertemu aku yakin semuanya akan berakhir seperti ini." Sambil berjalan perlahan menjauhi Takemichi, Miki pun berkata, "Perjalanan panjangmu akan selesai di sini Takemichi." Dengan badan penuh darah, Takemichi perlahan berkata, "Aku pasti akan menolongmu, sebanyak yang aku bisa, aku pasti akan menolongmu Miki." Miki pun terkejut mendengar Takemichi berkata seperti itu. Lalu Miki pun berkata, "Aku akan mengakhiri semuanya di sini." Terlihat Miki menaiki sebuah tangga menuju atap bangunan. Miki langsung berdiri di tepi bangunan. Terlihat juga banyak orang yang menatap ke arah atas bangunan tersebut. Sanzu pun kaget melihat Miki yang berdiri di situ. Di sisi Miki, di mana dia membayangkan kenangan lamanya saat menjadi pemimpin Toman. Miki juga mengingat kenangan bersama dengan Shinichiro, Emma, Baji, Draken dan seluruh anggota Toman. Dan Miki pun berkata, "Semuanya, mari kita lakukan." Dan Miki pun melompat dari atas bangunan tersebut. Walaupun badan penuh darah, Takemichi berhasil menangkap tangan Miki. Dan Takemichi langsung berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu mati di sini Miki."
Miki pun berkata, lepaskan Takemichi, aku akan mengakhiri semuanya di sini. Sambil memegang tangan Miki sekuat tenaga, Takemichi pun berkata, apapun yang terjadi, mau berapa kali pun aku kembali ke masa lalu, aku pasti akan menyelamatkanmu Miki. Dan Miki pun menjawab, apa yang kau katakan, bukankah kau tidak bisa kembali lagi ke masa lalu? Dan biarkanlah aku mengakhiri semuanya dengan tenang di sini Takemichi. Tiba-tiba Takemichi berteriak, diamlah Miki. Dan Takemichi pun melanjutkan perkataannya, lagi, dan lagi, kau selalu menanggung semua beban ini sendiri. Hai Manjiro, katakan ini sekali saja, tolong aku, katakan itu sekali saja kepadaku. Jika kau berkata seperti itu, dengan senang hati aku pasti akan menolongmu. Terlihat Miki meneteskan air matanya mendengar Takemichi berkata seperti itu. Miki pun berkata, tolong aku Takemichi. Perlahan tangan Takemichi dan tangan Miki pun berjabatan. Dan Takemichi pun kembali ke masa lalu, ke 10 tahun yang lalu. Takemichi sekarang berada di tahun 2008. Terlihat Takemichi dibangunkan oleh ibunya, dan ini adalah pertama kalinya kita tahu Takemichi ternyata memiliki seorang ibu. Juli tahun 2005. Terlihat beberapa kerumunan orang, di mana kerumunan itu melihat ada orang yang sedang menghajar beberapa orang, dan juga para kerumunan itu mengatakan bahwa di tangan orang tersebut ada sebuah tato yang tertulis kejahatan dan hukuman, dan orang itu adalah Shinigami yang terkenal di Kabukicho, yaitu Hanma Suji. Kita flashback ke kehidupan Hanma saat awal bertemu dengan Kisaki, saat berumur 16 tahun di mana saat itu Hanma sedang mengajar beberapa orang. Dia pun berkata di dalam hatinya, apakah kehidupan yang membosankan ini akan terus berlanjut sampai kematianku? Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang datang menghampirinya dan orang itu adalah ketua Mobilus yaitu Osanai. Di mana Osanai berkata bahwa ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dan orang itu adalah Kisaki. Saat Hanma datang menemui Kisaki, Kisaki berkata, jadi ini Shinigami. Di sana Hanma hanya berkata, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Lalu Kisaki melanjutkan perkataannya, jadilah pionku. Dan inilah awal pertama Hanma bertemu dengan Kisaki. Hanma pun tersenyum mendengar Kisaki berkata seperti itu. Lalu Hanma pun melanjutkan perkataannya di dalam hati, aku tidak tahu kenapa, tapi aku sangat tertarik kepadanya, dia memiliki aura berandal yang sangat berbeda. Kita flashback ke awal perang sebelum Toman melawan Mobilus. Terlihat Kisaki menghasut Kiyomasa untuk melakukan penusukan kepada Draken. Kisaki juga menghasut Panchin, di mana dia memanas-manasi Panchin agar bertindak cepat terhadap Osanai. Kisaki juga memanipulasi Peian. Kisaki mencoba memanas-manasi Peian dan mengatakan bahwa Panchin telah dibuang oleh Draken. Kisaki adalah orang yang berbakat dalam memanipulasi seseorang. Kisaki kembali menegaskan bahwa Hanma adalah hanya sekedar alat. Jika suatu saat tidak berguna lagi, Kisaki akan membuang Hanma. Hanma pun menjawab, itu kehidupan yang ideal bagiku. Saat aku bersamamu, hidupku jadi lebih berwarna dan aku merasa hidupku sekarang seperti festival Kisaki. Kita flashback ke beberapa kejadian, terlihat Kisaki yang datang ke Kazutora dan menghasut Kazutora dan juga terlihat Kisaki yang memberikan sebuah pisau kepada Yuzuha. Namun dari semua yang Kisaki lakukan, Hanma selalu berkata dalam hatinya, bahwa setiap kali Kisaki menyiapkan pertunjukan Kisaki itu selalu membuat Hanma menjadi bergairah. Terlihat saat Hanma dan Kisaki yang sudah menjadi anggota Tenjiku, Kisaki bertanya kepada Hanma, apa alasanmu mengikutiku sampai sejauh ini? Namun di sana Hanma berkata, aku akan memberikan alasanku Kisaki saat kau sudah mati. Dan mereka pun tertawa bersama. Kita akan flashback ke kejadian kematian Emma. Terlihat Kisaki dan Hanma menuju ke tempat Emma. Di perjalanan Hanma berkata, kau bukanlah tipe orang yang suka mengotori tanganmu Kisaki. Dan Kisaki pun menjawab, aku juga tipe orang yang bisa merasakan putus asa. Di sana Hanma kaget dengan perkataan Kisaki. Kisaki pun melanjutkan perkataannya, aku tidak akan menjadi seorang pahlawan utama, dan aku ini hanyalah seorang badut. Tapi hal seperti itu tidak akan menghentikanku untuk mendapatkan apa yang kuinginkan.
kita akan flashback ke kejadian di mana Kisaki berhasil dibawa kabur oleh Hanma dalam perang Toman melawan Tenjiku. Terlihat Hanma berhasil membawa kabur Kisaki dengan motor. Hanma pun berkata, "Kau berhutang kepadaku Kisaki, tapi ini belum berakhirkan Kisaki." Terlihat Hanma kaget melihat Kisaki yang sudah mati. Sambil meneteskan air matanya, Hanma pun berkata, "Cara yang hebat untuk mati Kisaki." Juni 2008, di mana pada tahun ini adalah tahun Takemichi terlempar ke masa lalu setelah berjabatan tangan dengan Miki. Terlihat Hanma yang sedang duduk di depan makam Kisaki. Sambil menghisap rokok, Hanma pun berkata, "Bagaimana kabarmu Kisaki?" Terlihat Hanma menaruh sebuah botol bir kaleng di depan makam Kisaki serta Hanma pun melanjutkan perkataannya, "Kalau begitu mari kita mulai kisah tentang badut dan Shinigami." Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.